Bukan orang yang sehat yang memerlukan tanda, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi, selamat datang di Gereja Santo Yosef Sukabumi dalam perayaan Pesta Pledug wilayah Santo Lukas dengan tema menjadi tabib bagi sesama. Sebagai rasa syukur, mari kita mengikuti perayaan Ekaristi ini dengan memperhatikan beberapa hal berikut. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini akan dipimpin oleh RD Stefanus Sri Haryono Putro. Demi kehikmatan perayaan Ekaristi, mohon semua alat komunikasi dinonaktifkan. Yang diperkenankan menerima komuni kudus adalah mereka yang sudah dipermandikan secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama serta tidak terhalang oleh hukum gereja. Setelah penerimaan komuni kudus akan ada berkat anak, dimohon untuk tetap mengikuti arahan dari petugas ketertiban. Sekarang mari kita berdoakan doa tahun yubileum. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan perbuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun yubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Sebagai umat Keuskupan Suffragan Bogor, bantulah kami, ya Allah Tritunggal Maha Kudus, untuk menghidupi semangat gereja sinodal bersama orang muda Katolik dan lanjut usia, membangun gereja sebagai peziarah pengharapan. Bagi-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo dan Santa Pelindung, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam suasana hening, marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Sekian.
wilayah kita. Dikatakan dalam kata pengantar demikian, menurut tradisi Lukas itu berasal dari daerah Syria, Antioquia, dan dia seorang tabib. Tabib itu apa? Dokter, ya. Jadi Lukas itu seorang dokter. Ia mengirimkan Rasul Paulus dalam perjalanan misi kedua sampai di penjara. Ia kembali ke Yunani dan menjadi uskup di Tebes sampai wafatnya. Ia menjadi pelindung bagi para dokter, juga para pelukis, karena menurut tradisi dialah yang melukis gambar wajah Bunda Maria ini. Jadi yang melukis gambar wajah Bunda Maria adalah Lukas. Nah, dia pintar. Dia mampu menuliskan secara Injil secara rinci, mungkin karena latar belakang kehidupannya. Dia seorang dokter yang pintar, dan bahkan kaum miskin, para pendosa, kaum perempuan, kaum lemah, orang-orang di luar Yahudi. Lukas menampilkan kabar gembira yang ditunjukkan melalui kebaikan dan kerahiman Yesus. Dan Dante Alighieri menggambarkan penginjil ini sebagai penulis kelembutan Kristus. Lukas juga menuliskan kisah para rasul. Jadi kisah para rasul di dalam Injil itu juga ditulis oleh Lukas, yaitu kisah misi pewartaan gereja yang dilakukan oleh para rasul bagi dunia, di mana gereja hadir sebagai kumpulan orang percaya yang sehati dan sejiwa. Maka hari ini tema kita tadi yang dibacakan oleh kita menjadi tabib bagi sesama. Bagaimana kita menjadi tabib atau menjadi dokter bagi sesama kita, baik itu melalui kata maupun perbuatan kita menolong, semangat bagi sesama, bukan sebaliknya, malah menjadi orang yang ditakuti, yang nggak disukai, bukan seperti itu. Dan saudara pantas mereka misteri penyelamatan ini, menyadari bahwa kita orang yang berdosa, kita mohon ampun kepada Allah dengan berseru, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin.
Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah memilih Santo Lukas untuk menyingkapkan misteri kasih-Mu terhadap orang miskin melalui pewartaan lisan dan tertulis. Perkenankanlah kami yang bermegah atas nama-Mu tetap sehati sejiwa, dan perkenankanlah semua bangsa melihat penyelamatan-Mu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan Allah. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Krepus telah pergi ke Galatia, sedang Titus ke Dalmasia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah dia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawalah juga jumlah yang meninggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen ini. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah kau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan yang semarak mulia. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan yang semarak mulia. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan menemukan kemuliaan kerajaan dan akan membicarakan keperkasaan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan yang semarak mulia. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan yang semarak mulia. Kerajaan ialah kerajaan abadi. Pemerintahan lestari melalui segala keturunan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan yang semarak mulia. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan yang semarak mulia.
setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kata Yesus kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutuskanmu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salam itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salam itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Jika kamu masuk sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santo Lukas, seorang tabib. Menarik, Injil di dalam Perjanjian Baru di rumah punya kitab suci kan ya? Punya. Sudah setebal apa? Bukan punya, tapi debunya. Yang kadang-kadang jarang dibaca, ya kan? Kalau ada romo ini, dia dulu baru ada seperti ini. Nah, di dalam kitab suci Perjanjian Baru, anak-anak tahu nggak bahwa kitab suci kita yang disebut Alkitab itu ada dua. Artinya adalah Alkitab itu terbagi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama simpelnya sebelum Yesus, sedangkan Perjanjian Baru saat Yesus sampai gereja didirikan. Itu pelajaran tentang kitab suci, dan segala hal bisa Bapak Ibu baca atau tonton di YouTube, banyak. Maka pesan saya, kalau nonton YouTube jangan nonton dangdut dulu atau wayang kulit dulu, karena saya juga belum seno. Kalau malam tuh saya kadang-kadang untuk tidur nonton atau menyetel wayang kulit. Jadi TV nyala wayang kulit sama tidur di jangan hanya nonton itu, tapi bagaimana kita mendalami kitab suci. Para romo dan juga gereja Katolik menyampaikan melalui media-media yang ada zaman sekarang ini. Jadi gak ketinggalan zaman hanya buku saja, tapi bisa ditonton. Menariknya adalah di sini dalam Perjanjian Baru kita melihat ada yang disebut Injil. Injil, kisah para rasul, dalam surat-surat Paulus, ya kan, surat-surat apostolik, dan juga kitab Wahyu di dalam Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Baru di sini Injil ada berapa? Halo, anak-anak, tahu apa itu? Matius, Markus, Lukas,
Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini disebut Injil. Injil dalam bahasa Ibrani adalah Evangelium, kabar baik. Jadi kabar baik ini ada dalam 4 Injil ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa disebut kabar baik? Karena di dalam itu tadi Yesus mulai hadir ke dunia ini dengan kata dan perbuatannya. Nah, dari 4 Injil ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada 3 yang disebut Injil sinoptik. Tahu artinya sinoptik? Sinoptik adalah sama pandangannya, sama gayanya, sama pola pikirnya. 3 Injil sinoptik adalah Matius, Markus, Lukas. Kalau Bapak Ibu baca Matius, Markus, Lukas itu mirip. Sedangkan Yohanes bukan Injil sinoptik. Kenapa bukan, Romo? Karena melihat Yesus dari cara pandang yang berbeda. Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas ini melihat Yesus dari mulai di dunia. Dia hadir sebagai anaknya siapa? Yusuf dan Maria. Maka kita mengenal tradisi Natal, kelahiran Yesus itu dari Injil sinoptik. Jadi Injil sinoptik menggambarkan Yesus yang dari dunia ini. Maka juga ada silsilah Yesus seperti itu, ya kan? Sedangkan Yohanes bukan. Dia tidak melihat Yesus dari dunia ini, tapi dari atas. Dari kata batin, anabatik dan kata batin. Bagaimana Yesus sabda Allah cahaya menjadi manusia. Nanti bisa dibaca di Injil Yohanes bab 1 ayat 1. Mula-mula adalah sabda. Itu biasanya anak-anak Kristen harus hafal itu. Sabda itu bersama-sama Allah. Sabda itu Allah, seperti itu. Oh itu terus. Jadi perbedaannya itu singkat saja, nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, kita mau melihat dari 3 Injil sinoptik ini adalah Injil Lukas. Tadi dikatakan Lukas ini seorang dokter. Dia belajar ilmu kesehatan. Dia belajar ilmu manusia untuk menjadi penyembuh. Nah, tadinya Lukas ini dia bukan orang Kristen, bukan pengikut Kristus, dia orang kafir. Jadi satu-satunya penginjil yang bukan orang Yahudi adalah Lukas ini. Dia orang Syria atau Antioquia kafir, dan dia juga salah satu dari pengarang Injil yang bukan langsung muridnya Yesus, tapi Lukas ini adalah teman seperjalanannya Santo Paulus yang tadi dibacakan. Nah, Lukas ketika membaca atau menyaksikan bagaimana Paulus itu mati-matian membela Yesus yang luar biasa itu, dia mulai mendalami, dia mulai menulis tentang Yesus ini. Dan hebatnya apa? Karena jiwanya sebagai seorang dokter menolong orang, kasihnya begitu besar, maka dia melihat Yesus ini yang datang dari Allah ini menjadi kasih bagi kita manusia. Dia tulis di sini. Maka kalau membaca tulisan tentang Lukas, salah satunya tadi yang saya bacakan, untuk menjadi pengikut Yesus itu selain menerima berkat, makanlah apa yang dihidangkan yang diterima, tapi juga kita harus menjadi penyembuh. Sembuhkanlah yang sakit. Bukan kata-kata di Injil tadi, tolonglah orang ini yang segala tidak, tapi sembuhkanlah orang sakit, karena dia seorang dokter. Lalu bagaimana juga kisah Yesus menghidupkan pemuda di Nain, lalu juga kisah bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, itu sangat kental di Injil Lukas ini. Maka Lukas yang luar biasa ini memberikan hati sepenuhnya untuk menjadi pewarta. Yesus itu menjadi penyelamat bagi kita.
Bapak Ibu Saudara terkasih, tanpa adanya Lukas dan pengarang Injil yang lain, kita nggak akan kenal Yesus. Tanpa adanya Santo Lukas dan pengarang Injil yang lain, kita nggak tahu dan tidak mengimani Yesus. Siapa Yesus? Maka hari ini, ketika kita memperingati Santo Lukas, kita bersyukur. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan bahwa ada sosok yang namanya Santo Lukas ini yang menuliskan dan bahkan menyampaikan kasih Allah melalui Yesus sebagai penyembuh ini. Gitu. Kita bersyukur. Kalau kita nggak tahu, coba maaf, kita yang kita nggak tahu siapa ayah ibu kita, misalnya, ini yang diharapkan. Karena ini bersama-sama dengan semangat dan adat Santo Lukas, kita dimampukan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Mari saudara terkasih, untuk menguatkan iman kepercayaan kita kembali berdiri mengucapkan syahadat singkat kita bersama. Aku percaya akan Allah, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria. Bagi bangsa dan negara, ya Bapa, kami bersyukur atas tanah air Indonesia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, atas kekayaan alamnya, keberagaman suku, budaya, dan bahasa yang Engkau himpun menjadi satu bangsa. Curahkanlah roh kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, agar mereka dapat menuntun bangsa ini menuju keadilan dan kedamaian. Berikanlah kerukunan dan persatuan bagi segenap warga Indonesia, agar kami bersatu padu membangun negara yang adil dan makmur, yang beriman dan bertakwa kepada-Mu. Kita bagi paroki kami, ya Bapa, curahkanlah roh kesatuan, supaya umat paroki kami selalu sehati sejiwa dalam karya dan kehidupan menjemaat. Jauhkan kami dari kelemahan, kelalaian, keegoisan, dan kelekatan duniawi. Berkatilah pula para imam, biarawan, biarawati, dan seluruh umat beriman di paroki kami, agar senantiasa merajut dan merawat keakraban di antara kami. Kita bagi wilayah kami, ya Bapa, kami bersyukur atas berkat yang melimpah bagi wilayah Santo Lukas. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami umat wilayah Santo Lukas senantiasa hidup dalam kasih dan kesatuan, mau membuka hati untuk saling mengasihi dan memahami, sehingga bisa menjadi garam dan terang bagi sesama kami. Kita bagi yang menderita sakit, ya Bapa, kami datang kepadamu memohon kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit. Engkaulah sumber kesembuhan bagi setiap orang yang mencari. Kami yakin Engkau mampu mengangkat penyakit dan memulihkan kesehatannya. Sentuhlah dengan tangan-Mu dan berikanlah kekuatan serta penghiburan dalam masa penderitaannya. Kita dari Yesus Kristus putra
karena Dialah Tuhan dan Pengampara kami. Kita lanjutkan dengan sana. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Allah Bapa Maha Rahim, berkat karunia surgawi bantulah kami mengabdi Engkau dengan tulus hati. Semoga persembahan yang kami tunjukkan pada pesta Santo Lukas ini mendatangkan penyembuhan dan kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami."
kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Paskali serta semua rohani. Ingatkan juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada. Semoga kami pun berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perkataan Yesus Kristus Putra, dengan perkataan Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi mana bangsa yang orang kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjukannya lama kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Lihatlah domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya berkata kepada saya, tubuh Kristus.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami telah Engkau sediakan dengan santapan suci pada pesta Santo Lukas ini. Semoga sakramen yang kami terima dari altar suci menguduskan dan meneguhkan iman kami untuk mewakilkan Injil dimanapun kami berada, sampai kami mengalami kepenuhan kasih-Mu di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mohon perhatian umat untuk beberapa informasi berikut ini. Setelah perayaan Ekaristi, kami mengundang seluruh umat untuk hadir dalam acara ramah tamah yang akan diadakan di Gedung Keluarga Kudus. Mohon untuk tetap menjaga keheningan dan tetap menjaga kebersihan sebelum meninggalkan gereja, serta tidak meninggalkan sampah di bangku rumah. Sekian dan terima kasih.